Dek, kok sih, Dek? Mas lagi nonton, Dek. Mas lagi nonton sekedap, Dek. Kok sih to, iki to berita sing hot karo viral, Dek. Emangnya berita apa toh, Mas? Bogor, 5 Juli 1959. Pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, di Istana Merdeka, Presiden Soekarno tengah membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pemirsa sekalian, ditetapkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tak bisa dipisahkan dari peristiwa gagalnya Konstituante dalam merancang Undang-Undang baru pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Lantas, apa sajakah isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959? Yang pertama, yaitu membubarkan Badan Konstituante. Yang kedua, yaitu berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan berakhirnya masa berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kemudian yang ketiga, yaitu membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS, dan yang terakhir yaitu membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Pemirsa sekalian, dengan adanya keputusan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berakhir sudah demokrasi parlementer dan liberal dari Indonesia dan selanjutnya akan berganti dengan demokrasi terpimpin dan sistem presidensil. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem politik yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Konsep demokrasi terpimpin didasarkan pada ideologi politik Soekarno yang dikenal sebagai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan politik terpusat pada satu pemimpin atau kelompok kecil yang disebut Dui Tunggal, terdiri dari presiden dan wakil presiden sebagai aspirasi rakyat dan bertindak sebagai mediator atau penengah antara rakyat dan pemerintah. Demokrasi terpimpin mengklaim menggabungkan nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai sosialisme. Dalam prakteknya, demokrasi terpimpin memberikan kekuasaan yang signifikan kepada pemimpin dan partai politik yang dominan, dengan tujuan untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang dianggap penting bagi masyarakat. Demokrasi terpimpin merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Gagasan ini dikenal sebagai konsepsi Presiden 1957. Terdapat dua pokok pemikiran dalam konsepsi tersebut. Di antaranya, pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Yang kedua, membentuk kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai politik dan kekuatan golongan politik baru atau golongan fungsional alias golongan karya. Nasakom, Nasionalis Agama Komunis, tiga faksi utama pada rezim pemerintahan Soekarno. Nasionalis yang diwakilkan dengan PNI, agama yang diwakilkan dengan Masyumi, dan komunis yang diwakilkan dengan PKI. Ketiga kekuatan ini menjadi kekuatan terbesar pendukung Soekarno dalam rezim pemerintahannya. Kemudian sampai saat ini, Nasakom telah menuai banyak pro dan kontra. Pada upacara peringatan 17 Agustus tahun 1961, Soekarno menggaungkan bahwasanya siapa yang percaya pada Nasakom artinya percaya pada Pancasila, dan siapa yang tidak percaya pada Nasakom artinya dia tidak percaya pada Pancasila. Lantas bagaimanakah kelanjutan dari adanya Nasakom ini? Pemirsa, lagi-lagi sebuah pemberontakan memberikan luka yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Sebuah gerakan yang diduga melibatkan pasukan Cakrabirawa dan anggota Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh DN Aidit di bawah komando Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Mulanya, kelompok PKI mendatangi rumah masing-masing korban pada 30 September 1965. Kecuali Pierre Tandean yang menjadi korban salah tangkap. Kelompok PKI ingin menculik Jenderal TNI A.H. Nasution, tapi justru salah melakukan tangkapan. Mereka justru membawa Pierre Tandean yang kala itu berada di kediaman A.H. Nasution.
sementara Ahana Sution selamat dari gerakan pemberontakan ini. Kelompok PKI berdalih bahwa Presiden Soekarno memanggil para petinggi TNI AD, sehingga mereka mengaku sebagai Cakrawirawa atau pasukan pengawal istana. Sehingga R. Suprapto, Sutoyo Siswa Miharjo, S. Parman, dan Pierre Tendean yang merupakan salah tangkap dibawa oleh kelompok PKI. Mereka dibawa dalam keadaan hidup. Keempat anggota TNI yang dibawa dalam keadaan hidup itu kemudian dikumpulkan ke dalam sebuah markas. Setibanya di markas, keempat anggota TNI itu langsung dibunuh dengan sangat keji. Kemudian mayat mereka dimasukkan ke dalam sumur yang disebut sumur lubang buaya, yang berdiameter 75 cm dengan kedalaman 12 meter. Tak lama berselang, kelompok PKI membawa 3 mayat lain, yaitu Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan, yang telah tewas tertembak di kediaman masing-masing ketika kelompok PKI menjemputnya. Pada akhirnya, mereka yang terbunuh dalam tragedi kelam tersebut dan penuh darah disebut dengan pahlawan revolusi. Depok 10 Januari 1996 terjadi Fakultas Kedokteran di Fakultas Kedokteran ini yang diajukan oleh mahasiswa dan masyarakat kepada hal tersebut terjadi karena adanya ketidakpuasan di kesatuan akan dan masyarakat terhadap sikap dan kebijakan gerakan moral yang dimunculkan para menegakkan keadilan dan pemerintah justru dan kemudian sejumlah tahapan atau kesatuan alisatan dapat Indonesia. Masa tersebutlah yang menentukan 66 yang menjadi awal kebebasan gerakan nasional. Sitra berisikan 3 pembubaran PKI beserta perombakan perombakan dan turutan harga terutama pada harga. Dampak dari tritulah tersebut lahirnya pemerintahan Insinyur Soekarno digelar yang menandakan berakhirnya sistem pemerintahan demokrasi. Dampak dari tritulah tersebut lahirnya pemerintahan Insinyur Soekarno yang menandakan berakhirnya sistem pemerintahan demokrasi ini menjadi pemerintahan kode. Pemirsa, Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret menjadi penanda beralihnya dari masa kepemimpinan nasionalis Orde Lama menuju Orde Baru. Surat ini dikeluarkan oleh Presiden R. Soekarno ditujukan kepada Lejen Soeharto yang berisi mengenai perintah tugas mengenai kondisi Indonesia pada saat itu. Super Semar dilatar belakangi oleh gerakan 30S yang bahkan pasca kejadian tersebut kondisi politik Indonesia masih belum stabil. Hingga pada 12 Januari lalu, para mahasiswa, pelajar, dan masyarakat menuntut aksi 3 dari tuntutan tersebut yang disebut Tritura untuk mengendalikan kondisi Indonesia. Maka pada 12 Maret lalu, Lejen Soeharto resmi membubarkan PKI dan melarang komunis bernaung di Indonesia. Super Semar dianggap sebagai tonggak lahirnya pemerintahan Orde Baru yang diikuti oleh peresmian Presiden Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua.